Om Swastiastu. Mohon izin atasan menyesuaikan, mohon izin Bapak Ibu dosen pembimbing menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Ida Imade Dwi Gita Cahyani, nomor taruna 1901176 dari kelas Transdarha. Di dalam video ini, saya akan sedikit memberikan pemahaman saya mengenai mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja, di mana saya akan cenderung membahas tentang korupsi dan gratifikasi. Adapun pembuatan video ini bertujuan sebagai pemenuhan nilai dari mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja. Untuk itu, saya mohon izin untuk memaparkan materi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu korupsi dan gratifikasi, alangkah baiknya jika kita sedikit membahas tentang apa itu budaya melayani dan etos kerja. Yang pertama adalah budaya. Menurut Kuncaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri seorang dengan cara belajar. Yang kedua, kerja. Kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh orang tersebut. Jadi, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang diwujudkan dalam suatu kelompok dan tercermin dari sikap, menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Selanjutnya yaitu etos kerja. Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai dengan komitmen yang total, dan paradigma kerja yang integral. Sekarang kita masuk pada inti pembicaraan di video ini, yaitu tentang korupsi dan gratifikasi. Tentu saja di kalangan masyarakat luas, kata korupsi dan gratifikasi bukanlah hal yang asing lagi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Korupsi melibatkan dua faktor, yaitu pemerintah dan sektor swasta, serta masyarakat sipil yang menjadi korban. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk tindak pidana korupsi adalah 1. Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum. 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok tertentu. 3. Menyalahgunakan wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangtu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 jenis tindak pidana korupsi, di mana dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua, suap, yang ketiga, gratifikasi, yang keempat, penggalapan dalam jabatan, yang kelima, pemerasan, yang keenam, perbuatan curang, dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu konflik kepentingan dalam pengadaan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, dan lain-lain. Sebenarnya, gratifikasi bukanlah hal yang ilegal, namun setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugasnya atau kewajibannya. Ada dua kategori dalam gratifikasi, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Bolehkah gratifikasi itu saya terima? Ada 7 hal yang harus kita pastikan dalam gratifikasi. Pertama adalah purpose atau tujuan. Apakah tujuan dari pemberian ini? Yang kedua adalah rules atau aturan. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan tentang gratifikasi? Yang ketiga adalah openness atau keterbukaan. Bagaimana substansi keterbukaan penerimaan tersebut?
Apakah diterima secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum? Yang keempat adalah value atau nilai. Berapa nilai dari gratifikasi tersebut? Jika gratifikasi tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri lebih berhati-hati dan menolak pemberian tersebut. Yang kelima adalah etika. Apakah nilai moral pribadi Anda memperbolehkan untuk menerima hadiah tersebut? Yang keenam adalah identity atau identitas. Apakah pemberi gratifikasi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi? Yang terakhir adalah timing atau waktu. Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan? 7 hal tersebut adalah hal-hal yang harus kalian pastikan dalam menerima gratifikasi. Selanjutnya, gratifikasi ditolak karena dianggap suap dan diterima secara belak-belakan atau terbuka. Selanjutnya, gratifikasi diterima jika penerima tidak diketahui dan diterima secara tidak langsung atau melalui sarana yang lain. Terakhir, dapat kita simpulkan bahwa korupsi dan gratifikasi adalah hal yang buruk yang sudah sering terjadi di negara ini. Saya mengajak rekan-rekan dan teman-teman semua untuk ikut serta menyuarakan gerakan anti korupsi dan anti gratifikasi untuk menuju ke Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini dan mencermati video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.